endorse itu biasanya untuk perjanjian itu apakah harus tertulis atau seperti apa? Nggak pernah tertulis. By phone? Dia no comment karena cuma by phone di WhatsApp admin. Terus nanti dikasih briefingnya, dikirim kayak PDF untuk briefing produk. Terus produk itu nanti ada tanggal untuk ditayangkan. Ini prosesnya ya. Terus kita bikin, terus dikembalikan 1 kali. Revisi berapa kali kayaknya? Dua kali revision. Dan mereka harus bayar di awal dulu DP separuh, sisanya setelah aku tayangin tanpa kontrak apapun. Tanpa kontrak apapun, yang bener aja Mpok, tanpa kontrak apapun. Tadi katanya ada briefingan, dikirim PDF-nya, briefingannya, detail-detailnya, apa yang harus diucapkan, gitu kan ya. Kemudian ada perjanjiannya, DP-nya setengah dulu di awal, nanti pas ditayangin baru dilunasin, gitu kan ya. Nah itu kesepakatan, yang sekalipun kamu bilang tadi nggak ada kontrak, mencurigakan sekali. Katanya artis, tapi kok bisa artis endorsan tidak pernah ada kontrak? Bahkan berani banget bilang brand-brand yang gede pun kayak gitu. Artis besar followersnya jauh lebih banyak dari saya, tapi saya endorsannya selalu pakai kontrak. Ada KTP, NPWP, dan tanda tangan di atas materai. Mpok, ini gimana sih artis kok bisa di-endorse tanpa kontrak apapun? Mencurigakan sekali ya. Oke lah, kita ikut alurnya empok-empok satu ini ya. Begini, Mpok, kamu kan bilang tadi ada prosesnya, ada yang pertama WA by admin, kemudian dikirim briefingannya, PDF-nya, kemudian dikasih tahu, dikasih videonya, dan direvisi, katanya revisi sampai 2 kali ya. Jadi itu ada omongan, ada komunikasi yang baik antara yang peng-endorse dan yang di-endorse, begitu kan ya. Kita ikut deh alur kamu. Oke lah, nggak ada kontrak, tapi ada briefingan kan. Nah yang sementara kau bela-bela ini ada briefingannya nggak? Ada nggak briefingannya? Disuruh apa? Briefingannya disuruh apa? Disuruh bilang isi air kencing kuda gitu? Disuruh apa? Disuruh bilang begeng, abu-abu, apalagi bukan dokter. Itu briefingannya. Pok, dijawab Pok. Kamu kan pernah nih bikin video-video kayak gini nih. Kamu duluan yang kayak ngomongin soal videoku kan? Dijawab Pok. Kayak gimana briefingannya? Terus lanjut ya. Bahkan sebenarnya aku udah pernah di endorse tuh sama beliau yang di Lebak Bulus. Tapi aku mesti cari videonya karena kan setiap endorse itu ada setahun kita hapus lagi. Jadi ada masanya. Per 3 bulan kita hapus endorsementnya. Nah itu aku di endorse sama beliau di kliniknya yang di Lebak Bulus. Itu puluhan juta. Hanya sehari. Karena kan treatment di shoot. Karena kan treatment, kau bilang. Gimana Mpok? Treatment di kliniknya yang di Lebak Bulus, enak nggak? Hancur nggak muka lu? Hancur nggak? Nggak hancur kan? Bagus nggak hasilnya? Kok bisa-bisanya? Ibaratnya kan berarti kamu endorse, kamu digaji oleh beliau yang kata kamu tadi ya. Beliau ini siapa sih? Reza Gladys bukan? Coba kau konfirmasi dulu, beliau ini Reza Gladys. Terus gimana kliniknya? Bagus nggak produknya? Apa tambah hancur mukamu? Coba kau jawab dulu. Bagus nggak treatmentnya? Berarti kamu kerjasama sama si beliau ini ya. Nah beliau ini bayar kamu, berarti kamu ini digaji sama beliau. Kok bisa-bisanya ya orang yang menggaji kamu sekarang kamu gigit balik? Kayaknya kucing di rumah kita, peliharaan kita pun kita kasih makan tiap hari, tapi nggak pernah gigit tangan kita. Gimana ini? Katanya mau dicari nih videonya, kita tunggu aja nih. Siapa tahu si empok-empok ini mau up videonya waktu dia lagi dibayar sama beliau itu untuk treatment puluhan juta cenah. Puluhan juta dibayar untuk treatment sehari. Nikita Mirzani katanya nerima uang 4 miliar buat endorsement, tapi masih banyak ternyata teman kita yang mikir kayak gini guys. Masa nggak ada kontrak tertulisnya sih? Nggak diminta KTP, nggak diminta NPWP, tanda tangan bermaterai. Nggak masuk akal nih perjanjiannya.
Loh, kalau yang ditanya itu masuk akal atau nggak masuk akal, itu topik diskusi tongkrongan guys. Tapi kalau yang ditanya sah atau tidak secara hukum, nah baru kita pindah ke meja hukum. Ingat, yang menjadi fokus kita itu bukan sah atau tidaknya perjanjian lisan yang diklaim oleh Nikita Mirzani, karena itu nanti hakim yang memutuskan dan mengujinya di pengadilan. Tapi yang menjadi fokus kita adalah perjanjian lisan itu sah atau tidak menurut hukum. Ingat, perjanjian lisan menurut hukum itu sah atau tidak. Jadi di dalam hukum perdata ya pasal 1320 KUH Perdata hanya minta 4 syarat sahnya perjanjian. Pertama sepakat, 2 cakap hukum, 3 objek tertentu, dan 4 sebab yang halal. Nggak ada tuh yang disebutkan harus pakai materai, pakai KTP, NPWP, sekalian aja surat tanah sama surat vaksin. Jadi kalau memang perjanjiannya disepakati secara lisan dan keempat unsur berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yang tadi saya sebutkan terpenuhi, maka perjanjian itu sah. Sekarang mari kita bahas soal prosedur. Ada yang bilang nih, gue sih kalau kerja sama harus lengkap, ada kontrak, KTP, NPWP, tanda tangan bermaterai. Ya boleh aja guys, tapi itu SOP kamu, bukan tolak ukur sahnya perjanjian menurut hukum perdata. By the way, gue jadi ingat waktu gue masih tinggal di Bali. Jadi gue punya teman kerjaannya nyewain sepeda motor. Kadang dia minta KTP untuk ditinggal dan disimpan dari penyewanya, kadang juga enggak. Jadi gue tanya kan, kok bisa beda sih bro? Jawaban dia apa guys? Dia jawab, kalau dia nggak kenal orangnya ya dia minta KTP. Tapi kalau udah kenal, tahu rumah, tahu tempat kerja, ya nggak perlu minta KTP. Jadi yang membedakan apa guys? Ya kepercayaan atau trust. Mungkin yang disuruh tinggal KTP, tanda tangan, NPWP segala macam itu belum dipercaya kali ya. Bercanda guys, jangan baper. Intinya gini guys, kontrak tertulis itu memang lebih kuat, lebih rapi, lebih aman, dan lebih mudah dibuktikan kalau terjadi sengketa hukum. Tapi bukan berarti kalau perjanjian tidak dibuat secara tertulis itu jadi tidak sah. Bahkan beli ayam di pasar pun, bayar parkir, sedekah 1000 perak, semuanya itu masuk ke hukum perjanjian lisan dan itu sah secara hukum. Jadi sebelum komentar gak masuk akal, pastikan dulu kamu paham ya, masuk akal versi kamu itu belum tentu gak sah menurut hukum.